Beberapa preman sombong memasuki desa. Sebuah tendangan melayang di pintu rumah warga. Ambil paksa putri di rumah itu. Sang ayah ingin menghentikan mereka. Namun senjata lawan langsung ditempelkan ke kepalanya. Sang ayah yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan putrinya dipaksa masuk ke dalam mobil oleh para preman itu. Dan tidak hanya ada satu gadis di dalam mobil. Malam itu gadis-gadis itu dibawa ke rumah bordil. Para junior akan memilih gadis dengan penampilan paling cantik. Lalu melemparkannya ke pelukan bos berambut panjang ini. Bos ini bukan sekadar penyelundup manusia. Juga seorang cabul. Gadis-gadis yang ditangkap di sini semuanya harus melalui tangannya. Perilakunya ini membuat penduduk desa sangat membencinya. Tapi tidak ada cara untuk menolak. Lagi pula, bawahannya adalah sekelompok preman yang gila dan kejam. Setiap kali pergi ke desa untuk menangkap seseorang, orang hanya bisa melakukan yang terbaik. Beritahu gadis-gadis bersembunyi di dalam rumah. Namun orang dahulu mengatakan bahwa jika manusia terlalu kejam, Tuhan tidak akan mengampuni mereka. Belum lagi perdagangan yang kejam ini. Hari itu beberapa preman datang ke desa lagi. Mengendarai mobil di seberang jalan. Seorang anak laki-laki yang menarik kereta tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Terlempar jauh. Pada saat yang sama, seorang pria melempar batu. Menabrak kaca spion mobil. Cermin itu pecah. Wajah para preman itu berlumuran darah. Orang-orang itu gila. Sambil memegang pisau sepanjang 40 cm, dia keluar dari mobil. Roh ganas itu berjalan menuju pria itu. Mata pria itu sangat tajam. Tidak ada rasa takut sama sekali. Dia bahkan membujuk orang-orang itu ke sebuah gang kecil. Pada titik ini, para preman tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ingin memotong pria itu menjadi 8 bagian. Tapi tidak menyangka detik berikutnya. Begitu saja, para preman itu terbunuh secara tidak sengaja. Pria berbakat bernama Rian ini dulunya adalah seorang pembunuh yang sangat terkenal. Dia setelah mendapatkan cukup uang, mulailah menikmati hidup bahagia berkeliling dunia. Beberapa hari yang lalu dia mengendarai kapal pesiarnya melewati desa ini. Tapi karena gensetnya ada masalah. Beberapa komponen perlu dimodifikasi. Dia harus mengemudikan sampan sendirian ke pantai. Temukan bengkel. Ambil apa yang perlu ditemukan untuk diperbaiki oleh bos. Karena kondisi teknis di sini terbatas. Jadi butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Artinya Rian juga harus tinggal di desa ini selama 3 hari. Saat dia sedang berjalan-jalan, seorang anak laki-laki memperhatikannya. Karena ingin mendapat uang tambahan untuk keluarga. Anak laki-laki itu secara proaktif pergi untuk memulai percakapan. Ia bahkan mengajak Rian untuk mempekerjakannya sebagai asistennya. Rian melihat betapa mendesaknya anak itu. Begitu juga setuju. Di bawah bimbingan anak laki-laki itu, Rian membeli banyak barang yang dia butuh. Pada saat ini, ibu anak laki-laki tersebut membawa serta adik perempuannya. Kebetulan melihatnya, bocah itu segera meminta uang kepada Rian. Kembalikan pada ibu. Sang ibu melihat begitu banyak uang. Sangat berterima kasih kepada orang asing ini. Selanjutnya mereka mengundang Rian. Pada malam hari, mereka datang ke rumah mereka untuk makan bersama. Ibu anak laki-laki tersebut, Jenti, adalah seorang ibu tunggal. Membesarkan 2 anak sendirian. Malam itu, dia pun membawakan makanan terbaik di rumah untuk menghibur Rian. Rian pun meminta untuk tidur di sana suatu malam. Hidup bahagia bersama keluarga ini selama 3 hari. Segera hari keberangkatan tiba. Anak laki-laki itu kembali membantu Rian membeli barang-barang yang diperlukan. Bersiaplah untuk menggunakan truk derek untuk membantu Rian membawanya ke dermaga. Namun saat itu sebuah mobil melaju. Langsung menghempaskan bocah itu. Bocah ini dibuang oleh mobil. Rian mengambil batu di pinggir jalan. Memecahkan kaca spion secara akurat. Puing-puing tersebut menyebabkan para pria di dalam mobil tersebut mengalami goresan di wajah mereka. Kemudian beberapa preman membawa pisau keluar dari mobil. Rian tidak panik sama sekali.
membawa orang-orang itu ke gang kecil. Setelah bertempur, para preman itu dipotong menjadi 8 bagian olehnya. Ryan kemudian memeluk bocah itu dan bersiap untuk membawa pulang bocah yang terluka itu. Namun seorang preman bersembunyi di dalam mobil, menggunakan ponselnya untuk mengambil foto dirinya, dan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada bos berambut panjang itu. Ryan di sini membawa anak itu pulang. Segera kembali ke perahunya, menemukan kotak P3K dan pistol. Kemudian mulai mengobati luka anak laki-laki itu. Ryan juga memahami saat ini bahwa orang-orang itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi mengeluarkan gelang dari kotak, letakkan di lengan anak laki-laki itu. Pasangkan juga kalung pada gadis itu. Dan jangan lupa untuk memberikan jepit rambut pada Jenti. Ternyata semua item ini telah memasang chip pemosisian. Dengan begitu lokasi setiap orang bisa diketahui sangat cepat. Malam itu, bos itu mengirimkan banyak juniornya. Niat membunuh setinggi langit mengalir ke dermaga, mulai mencari kemana-mana. Semua orang di desa ketakutan dan membanting pintu. Namun saat mencari junior, Ryan menusuk tenggorokannya. Setelah membunuh satu, dia mulai membunuh sisanya. Ryan menggunakan pisau kecil itu secepat kilat, seperti kilat menyambar. Di malam yang gelap, dia terus-menerus merenggut nyawa para preman. Dia bertindak sangat tegas. Bahkan sebelum dia sempat melepaskan tembakan, beberapa orang sudah menjaganya. Di seluruh desa malam itu terdengar tangisan yang mengerikan. Menghabiskan malam pertempuran, Ryan membunuh semua juniornya. Namun ketika dia kembali ke kediaman anak laki-laki itu, menemukan hanya Jenti yang tersisa di dalam rumah, tubuhnya berlumuran darah tergeletak di tanah. Setelah mencoba periksa, untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Di saat yang sama, telepon yang menempel di dinding tiba-tiba berdering. Ryan segera menjawab teleponnya. Ternyata yang menelepon adalah bos berambut gondrong. Dia memberitahu Ryan bahwa dia ingin menyelamatkan nyawa kedua anaknya. Harus ke sana sendirian. Ryan tidak perlu berpikir, mengetahui dengan jelas bahwa perjalanan ini akan sangat buruk. Tapi dia masih menemukan markas mereka sendirian. Diam-diam membunuh penjaga di luar. Kemudian mulailah menerobos masuk. Baru pada saat itulah sang kakak menyadarinya. Menabrak seseorang yang seharusnya tidak. Jadi segera hubungi atasan untuk meminta bantuan. Tapi atasan bilang dia menanganinya sendiri. Bos yang marah itu segera memberi perintah. Segera tangani semua gadis itu. Tapi saat si junior datang ke rumah bordil, semua sudah dibunuh oleh Ryan. Lihatlah gadis-gadis yang ketakutan. Ryan memberi mereka pistol, lalu berbalik dan pergi. Lanjutkan membunuh preman yang tersisa. Selama proses ini, ada juga seorang junior yang memegang senjata dan bersiap untuk menyerang secara diam-diam. Untungnya, gadis itu melepaskan tembakan dan membunuhnya. Lalu Ryan tiba-tiba menyerbu masuk ke kamar. Tidak hanya membunuh para preman terakhir, kaki bos mereka telah ditusuk juga. Dia jatuh ke tanah kesakitan. Bosnya takut setengah mati dan mengaku telah menyerahkan 2 anak lainnya kepada orang lain. Ryan mendengarnya. Sebuah pisau mengirimnya kembali ke surga. Kemudian dia sekali lagi memulai jalan balas dendam. Bersiap untuk menyelamatkan anak-anak. Adi adalah sopir tuk-tuk. Malam itu berencana beres-beres dan pulang. Kemudian menerima pesanan dalam jumlah besar, yaitu membawa Ryan ke villa terpencil. Setelah tiba, kami menemukan bahwa Ryan bukan hanya tidak mau membayar. Ia pun mengeluarkan pistol dan mengancam Adi untuk tetap di sini dan menunggunya. Adi ketakutan setengah mati dan tidak berani melawan. Gemetar dan tidak berani bergerak. Ryan masuk ke dalam sendirian. Beberapa junior yang sedang berjaga tiba-tiba mendengar suara bip. Kemudian mereka dengan penasaran turun untuk memeriksa. Ternyata suara itu berasal dari jam. Namun tiba-tiba Ryan melepaskan tembakan dan mulai menyelinap. Setiap peluru akan menembak jatuh seorang junior. Setelah berurusan dengan para penjaga, Ryan masuk ke dalam gedung. Tapi di sini, junior yang tersisa sudah menunggu untuk menyergap.
Namun untuk menyelamatkan anak-anak, Ryan tetap harus move on. Pertama, gunakan skateboard untuk memberi mereka bom. Saat ledakan terjadi, pertempuran sengit pun dimulai. Bagaimana para preman ini bisa mengalahkan pembunuh profesional seperti Ryan? Belum lama ini semua kendala teratasi. Menurut sinyal lokasi, gadis itu ada di atas. Ryan memeriksa majalah itu dengan hati-hati dan naik ke atas. Gadis itu kini dikendalikan oleh seorang preman. Seorang pria berambut pirang bahkan membuka komputer di atas meja. Ternyata sang bos ingin melihat Ryan dibunuh dengan matanya sendiri. Para junior mulai mengancamnya dengan nyawanya untuk meletakkan senjatanya. Ryan pun berkompromi dan setuju. Namun saat lawan mengendurkan pertahanannya, begitu saja, gadis itu berhasil diselamatkan. Bos di sisi lain layar juga tercengang. Tidak berharap Ryan begitu kuat. Selanjutnya, Ryan bersiap menyelamatkan bocah itu. Tapi ingin membobol hotel bos sendirian sangatlah sulit. Maka Ryan berharap sopir tuk-tuk Adi bisa membantunya. Ia pun berjanji jika masalah tersebut selesai, ia akan membayar lunas ongkos. Adi yang jujur tahu bahwa Ryan akan menyelamatkan orang, jadi dia langsung setuju. Dia mengikuti instruksi Ryan. Berubah menjadi burung raksasa yang membawa segepok uang. Berikan koin dolar dengan bom mini kepada penjaga keamanan hotel. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia membagikan seluruh uang bom yang ada di tangannya. Saat ini, Ryan perlahan masuk ke hotel. Kemudian tekan tombol peledakan bom. Semua duit meledak. Para tamu yang datang berkunjung ke dalam pun segera melarikan diri. Ryan menembak dan membunuh junior yang tersisa dengan kedua tangan dan 2 senjata. Setelah menembakkan semua peluru, gunakan tinju. Setelah pertarungan yang sulit, akhirnya mengurus semua pengawal. Tapi ketika masuk kantor bos, diam-diam diserang oleh musuh. Karena kekuatan fisiknya terkuras banyak, bos terus meninju dan menendangnya. Menggunakan pedang ingin membunuh Ryan. Namun saat itu anak laki-laki yang diikat itu mengambil busur dan anak panah dari dinding. Tepatnya menembak punggung bos. Dia jatuh ke tanah kesakitan. Segalanya akhirnya berbalik. Ryan mengayunkan pedangnya dan menebas untuk mengirim pemimpin kriminal itu kembali ke surga dan bumi. Beberapa hari kemudian, supir Adi sedang tidur siang. Tidak tahu siapa tiba-tiba menaruh sebuah kotak di belakang kendaraan. Adi membukanya dan ternyata itu adalah pembayaran sewa mobil yang dibayarkan Ryan kepadanya.